fading away so blue in this paradise. Doing most away your place and bruise. No, you won't be alone when all this of gold. But you know, you can leave your troubles all behind. Come on, drive on, let the engines roar. Come on, drive on, try to close the door to the pattern. Halo, perkenalkan dengan saya Mediska Yusiana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan wisata yang seringkali disebut dengan tour. Oke, pembahasan kali ini adalah tentang pengertian perjalanan wisata atau tour. Lalu yang kedua, ruang lingkup bagian dari tour itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sejarah tentang wisata atau tour. Oke, kita menuju ke part pertama, yaitu pengertian. Oke, perjalanan adalah suatu kegiatan berpindahnya manusia ke suatu tempat ke lain tempat dalam memenuhi kebutuhannya. Perjalanan ini mempunyai motivasi yang berbeda-beda seperti menetap, mencari nafkah, mencari ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Lalu perjalanan wisata itu sendiri adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepariwisataan Nomor 9 Tahun 1990, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Biasa dikenal dalam bahasa asing dengan istilah tour. All behind. Come on, drive on, let the engines roar. Come on, drive on, try to close the door to the pattern during the song. I swear your heart should really come along. Come on, drive on, right across the shore. Come on, drive on, ready to... Oke, di sini ada beberapa definisi dari tour menurut beberapa ahli. Okay, according to the Tourism Society of Britain, tourism is the temporary short-period movement of people to destinations outside the places where they normally live, work, and activities during their stay at these destinations. This definition includes the movement of people for all purposes. Lalu, definisi tour kedua menurut UNWTO defines tourists as people who travel to and stay in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes not related to the exercise or an activity remunerated from within the place visited. Lalu pengertian yang ketiga, menurut WTO, pada tahun 1993, tourism encompasses the activities of persons traveling and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes. Oke, dari ketiga definisi mengenai tour dapat kita simpulkan bahwa tour atau wisata adalah suatu perjalanan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Lalu, kemudian pada tanggal 27 September diperingati menjadi Hari Wisata Sedunia setiap tahunnya. Mengapa pada tanggal ini dipilih? Karena pada tanggal tersebut di tahun 1970 the status of UNWTO were adopted. The purpose of this day is to raise awareness of the role of tourism within the international community. Oke, jadi begitu ya definisi dari perjalanan wisata atau tour. Oke, pengertian lain berdasarkan Rome Conference on Tourism in 1963 define tourism as a visit to
a country other than one's own or where one usually resides and works. This definition, however, did not take into account domestic tourism, which has become an important money spinner and job generator for the hospitality industry. Jadi, ketika kita berbicara tentang wisata atau perjalanan wisata, kita tidak bisa melepaskan dengan industri hospitality. Oke, lalu menurut World Association of Travel Agents or WATA, tour atau adalah perjalanan keliling selama lebih dari 3 hari yang diselenggarakan oleh suatu badan atau agen perjalanan di beberapa kota atau pada suatu kota, yang mana acaranya menyangkup untuk melihat-lihat di berbagai tempat atau kota, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, jadi sudah jelas ya dari definisi yang sudah diutarakan mengenai perjalanan wisata dan tour ini. Ready to explore. Can't you get away from home without fear? Don't you dare to waste so long. Come and drive on. Oke, selanjutnya kita menuju ke part kedua, yaitu tentang ruang lingkup tour atau ruang lingkup bagian tour. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah tour department. Oke, tour department ini adalah salah satu bagian yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan perjalanan yang menangani kegiatan wisata sejak dari persiapan, pelaksana, dan penyelesaian. Oke, biasanya departemen ini dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai divisi untuk inbound tour atau tour dalam negeri dan outbound tour, yaitu tour ke luar negeri. Ya, lalu setelah tour department ada seksi tour planning. Seksi ini bertugas untuk merencanakan bentuk-bentuk tour yang akan diproduk atau dihasilkan. Produk yang dihasilkan harus memenuhi selera dan kemampuan konsumen, sehingga diperlukan suatu keterampilan khusus untuk menciptakan produk-produk tersebut. Perencana tour ini disebut tour planner. Oke, lalu seksi yang ketiga adalah seksi tour marketing, yang bertugas untuk memasarkan produk yang dihasilkan atau dirancang oleh tour planner. Oke, pemasaran dapat dilakukan langsung kepada konsumen atau kepada retailer, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu sesi yang keempat adalah seksi tour operation, yang bertugas untuk menangani pelaksanaan tour apabila sudah terjual. Oke, tugas lengkapnya adalah sejak saat penjemputan, pelaksanaan program tour, lalu pemanduan ke objek-objek wisata sampai dengan pengantaran pemberangkatan. Dan biasanya di sesi tour operation ini ada yang istilahnya tour guide. Oke, lalu yang selanjutnya adalah seksi tour administration, yang bertugas untuk melaksanakan administrasi tour sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian. Oke, pelaksanaan ini biasanya meliputi penerimaan pembukuan atau booking dari konsumen atau retailer, lalu melakukan reservation atas fasilitas-fasilitas yang akan dipergunakan, melaksanakan konfirmasi atas bookingan atau reservation, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, yang terakhir adalah seksi travel document, yang bertugas untuk mengurusi dokumen-dokumen yang diperlukan berhubungan dengan perjalanan. Ya, biasanya dokumen-dokumen itu bisa meliputi paspor atau visa atau exit permit, fiskal, dan lain sebagainya. Oke, itulah ruang lingkup bagian dari tour. Oke, sudah semuanya mengenai ruang lingkup. Kita sekarang menuju ke bagian ketiga, yaitu tentang histori atau sejarah dari wisata itu sendiri. Oke, kenapa sih saat ini sangat berkembang ya untuk orang-orang melakukan wisata? Oke,
Oke, kita lihat apa sih sejarahnya sehingga wisata saat ini menjadi salah satu industri yang berkembang sangat pesat. Oke, asal-usul pariwisata. Perjalanan pada zaman primitif dilakukan untuk mencari makanan dengan berburu, kemudian berkembang dengan kegiatan berdagang, keagamaan, perang, berimigrasi, dan kegiatan lainnya sesuai motivasinya. Pada era Romawi, perjalanan juga dilakukan untuk kegiatan bersenang-senang pada resort di pinggir pantai biasanya. Ya, pariwisata yang dikenal saat ini merupakan fenomena sejak 20 tahun yang lalu. Oke, para pelaku sejarah mencatat bahwa kegiatan pariwisata dimulai di Inggris sejak terjadinya revolusi industri dengan munculnya kelompok kelas menengah dan transportasi yang murah. Lalu berkembang lagi dengan adanya pesawat komersial dan Perang Dunia Kedua serta berkembangnya jet pada tahun 1950-an yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya perjalanan internasional. Perkembangan pariwisata menjadi semakin pesat. Oke, lalu sebelum era modern atau sebelum tahun 1920, perjalanan pertama kali dilakukan oleh bangsa primitif dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi awalnya manusia melakukan perjalanan ini untuk tujuannya untuk kelangsungan hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu tahun 400 sebelum Masehi mulai dianggap modern karena sudah mulai ada muhibah oleh bangsa Sumeria, di mana saat itu juga mulai ditemukan huruf, roda, dan fungsi uang dalam perdagangan. Muhibah wisata pertama kali dilakukan oleh bangsa Poenesia dan Polinesia untuk tujuan perdagangan. Kemudian muhibah wisata untuk bersenang-senang pertama kali dilakukan oleh bangsa Romawi pada abad 1 sampai abad ke-5. Umumnya tujuannya bukan untuk kegiatan rekreasi seperti pengertian wisata dewasa ini, tapi untuk menambah pengetahuan cara hidup, sistem politik, dan ekonomi. Setelah sebelum era modern lalu berkembang pada tahun 1760 sampai dengan 1850 terjadinya revolusi industri. Dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa terjadi pertambahan penduduk, urbanisasi, timbulnya usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata di kota-kota industri. Lapangan kerja meluas ke bidang industri, pergeseran penanaman modal dari sektor pertanian ke usaha perantara seperti bank, termasuk perdagangan internasional. Hal-hal inilah yang menciptakan pasar wisata. Selain itu juga meningkatnya teknologi transportasi dan sarana angkutan. Munculnya agen perjalanan, biro perjalanan pertama kali di dunia yaitu Thomas Cook and Son tahun 1840 di Inggris dan American Express Company tahun 1841 di Amerika Serikat. Oke, lalu bangkitnya industri perhotelan, perkembangan sistem transportasi juga mendorong munculnya akomodasi atau penginapan baik di stasiun kereta api maupun di daerah tujuan wisata. Di samping akomodasi, banyak pula restoran dan bar serta sejenisnya seperti kedai kopi dan teh yang timbul akibat urbanisasi. Selain itu juga munculnya literatur mengenai usaha kepariwisataan, antara lain Guide du Hotels to France oleh Micheli pada tahun 1900-an dan Guide to Hotels oleh Automobile Association pada tahun 1901. Lalu berkembangnya daerah-daerah wisata di negara Mesir, Italia, Yunani, dan Amerika juga mendorong terjadinya wisata ini. Perjalanan tersebut diatur dan dikoordinasikan oleh Thomas Cook
pada sekitar permulaan abad ke-19, tepatnya yaitu pada tahun 1861. Oke, setelah itu semua kita menuju ke pariwisata modern. Pada tahun 1914, perusahaan kereta api di Inggris mengalami keruntuhan dalam keuangan, sehingga diambil kebijaksanaan sebagai berikut ini. Kereta api yang bermesin uap diganti menjadi mesin diesel dan mesin bertenaga listrik, serta pengurangan jalur kereta api yang kurang menguntungkan. Pada masa ini pula timbul sarana angkutan berteknologi tinggi seperti mobil dan pesawat sebagai sarana transportasi wisata yang lebih nyaman serta lebih cepat. Oke, kemudian selain itu sejarah wisata, adanya perkembangan sarana angkutan di abad 20. Motorisasi atau pergerakan merupakan sarana angkutan yang berkekuatan motor tenaga listrik sebagai pengganti mesin bertenaga uap. Nah, akibat dari motorisasi ini adalah wisata domestik ini meningkat. Tumbuhnya penginapan-penginapan di sepanjang jalan raya, munculnya pengusaha-pengusaha bis wisata sekitar tahun 1920, dan munculnya undang-undang lalu lintas di Inggris tahun 1924 sampai dengan tahun 1930. Lalu pesawat udara juga. Sebelum Perang Dunia, pesawat udara dipakai hanya untuk kepentingan komersial seperti pengangkutan surat-surat pos, paket-paket, dan lain-lain. Tetapi sejak tahun 1963 mulai diperkenankan paket perjalanan wisata dengan menggunakan pesawat terbang seperti pesawat supersonik dan Concorde, di mana perjalanan dapat ditempuh dengan nyaman dan waktu yang relatif singkat. Oke, selain itu semua, ada juga yang munculnya travel agent, ya, timbulnya agen perjalanan umum dan industri akomodasi juga termasuk sejarah dari yang mendorong untuk wisata. Ya, hal ini banyak disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita penduduk terutama di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang, dan negara lainnya. Dan naiknya tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi rasa ingin tahu terhadap negara-negara luar. Nah, demikianlah penjelasan pada kesempatan kali ini. Saya harapkan apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hai. Skies shining away so blue in this paradise, to rainbows away your blues and bruise. No, you won't be alone right on this land of gold, but you know you can leave your troubles all behind. Come on, drive on, let the engines roar. Come on, drive on, try to close the door.
Oh, try to coast the